Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya, di trik matematika Messi. Nah, kita masuk soal rumus fungsi ya. Video sebelumnya kan nilai fungsi ya. Nah, ini saya ngambilnya cuma 4 soal aja ya, rumus fungsi. Karena dia beda dengan nilai fungsi. Kalau nilai fungsi kan bentuk rumus fungsinya itu berbeda-beda gitu. Bukan misalnya 2x kurang 5, tapi misalnya 3x kurang 3 dikali dengan X kurang 1 gitu kan. Nah, kalau rumus fungsi ya begini-gini aja sih. Makanya saya buatnya soalnya 4 aja ya. Nah, nomor 1 kita kerjakan yuk. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f3 sama dengan 12 dan f-3 sama dengan minus 18, tentukan rumus fungsinya. Nah, yang di atas kan sudah rumus fungsi, Kak. Iya, fx sama dengan ax tambah b itu sama dengan rumus fungsi, tapi dia belum sempurna. Kenapa? Dia kan masih ax tambah b gitu. Masih bentuknya a, belum konstanta. Misalnya 12x gitu kan, dia jadi koefisien dengan variabel gitu kan, udah ada angkanya gitulah ya bahasa sederhananya. Tapi ini kan dia masih huruf semua, ax tambah b gitu ya. Nah, untuk mencari A-nya dan B-nya, untuk menentukan rumus sempurnanya, kita harus tentukan dulu nilai A dan nilai B gitu ya. Seperti kalau nilai fungsi kan sudah ada A dan B-nya kan. Gitu ya, kita kerjakan nomor 1 ya. Nah, apa tuh? Suatu fungsi dinyatakan fx. Nah, kita tulis dulu rumusnya ax tambah b. Oke, ax tambah b. Nah, sekarang kita masukin tuh. Jika f3 sama dengan 12, f3-nya itu 3-nya pengganti x kan? Karena sama-sama dalam kurung. Berarti dia f3 di a dalam kurung 3 plus b sama dengan 12. Cara pengerjaan sama seperti nilai fungsi ya. Oke, berarti dia 3a plus b sama dengan 12. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1 gitu ya. Yang kedua masih nomor 1, f3 f-3. Wah, hampir sama, ini 3 ini minus ya, sama dengan minus 18. Nah, kita masukin lagi ax, berarti a dikali minus 18 plus b sama dengan minus 18 ya, minus 3, ini minus 3 ya, ini minus 3 sama dengan minus 18. Nah, gitu. Oke, berarti minus 3a plus b sama dengan minus 18. Nah, ini persamaan kedua gitu. Nah, dari dua persamaan ini nanti kita akan ketemu B dengan cara eliminasi ya. Kita masukin yuk. Persamaan satunya apa? 3A plus B sama dengan 12. Ini minus 3A. Wah, kalau ini sama-sama gini kan, ini angkanya sama, cuman tandanya. Berarti dengan cara eliminasi juga bisa nanti untuk menentukan A. Yuk kita buat yuk. Ini unik soalnya ya. Biasanya sih nggak seperti ini. Gitu ya. Oke, dikurangkan. Kok dikurangkan, Kak? Nah, ini B-nya kita mau eliminasi. Gitu ya. Untuk menentukan A. Nah, 12 dikurang minus 8. Minus ketemu minus. Hasilnya positif. Berarti di 12 ditambah 18 sama dengan berapa tuh? 30. Oke, yang ini habis. Memang kita mau eliminasi yang B. Nah, 3A dikurang minus 3A. Minus ketemu minus sama ya. Jadi positif, berarti 3A ditambah 3A. Dapatnya berapa itu? 6A ya, pintar. Berarti A sama dengan 30 per 6. A sama dengan 5. Oke, A-nya udah ketemu. Nah, kelihatan. Nah, ini eliminasi, hasilnya 30, 3A ditambah 3A. Ini kan minus, Kak. Iya, karena kurang minus 3A jadi plus gitu. Minus ketemu minus jadi plus. 6A sama dengan 30. A sama dengan 30 per 6. A sama dengan 5. 30 dibagi 6. Oke, A-nya udah ketemu. Tadi kan saya bilang
karena angkanya sama 3 dengan 3, jadi bisa dieliminasi juga gitu. Berarti untuk mencari B-nya kita bisa dengan cara eliminasi ya. Kita buat di sampingnya. Gini. Kita garis aja ya. Nah, 3A plus B sama dengan 12. Minus 3A plus B sama dengan minus 18. Nah, tadi kan ini pengurangan. Ini kita penjumlahan. Kok penjumlahan, Kak? Nah, kita mau eliminasi yang A. Gitu, karena angkanya sama ya. Tapi nanti untuk sepertinya untuk nomor 2 nggak ada yang sama seperti ini ya angkanya. Ini nomor 1 aja. Nah, iya, nomor 2, 3, 4 nggak ada yang sama. Memang sih jarang angka yang sama ini ya. Itu jarang, sangat jarang sekali. Di ujian itu bahkan nggak pernah lah angkanya sama begini ya. Ini saya dapat soal kok bisa sama, saya nggak tahu. Tapi ya begitu ya. Oke, kita cara eliminasi juga dipluskan. 12 dikurang minus 18, tadi kan jadi ditambah ya, karena minus ketemu minus. Tapi ini positif ketemu minus, jadi hasilnya tetap minus. Berapa itu? Minus, kok minus ya? 12, iya tetap minus. 18 dengan 12 kan yang dominan berapa? Angka 18. Angka 18 tandanya apa? Minus, berarti hasilnya minus. Minus berapa? 6, iya benar, 6. Oke. B ditambah B gitu. Tadi kan yang B dieliminasi, sekarang enggak, B ditambah B sama dengan 2B. Oke. 3A ditambah minus 3A, positif ketemu minus jadi minus, berarti 3A dikurang 3A. Habis. Nah, gitu dia. Berarti B sama dengan minus 6 per 2. B sama dengan 3. Minus 3 ya. Nah, udah ketemu A dan B-nya. Nah, biasanya itu nggak bisa secara cara eliminasi dua-dua begini gitu. Biasanya dari hasil ini kan A-nya sudah ketemu, maka dimasukin ke persamaan 1 atau persamaan 2 gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, begini dia. Kita buat di sampingnya aja ya. Tadi A-nya udah ketemu kan 5 kan? Nah, coba kita masukin ke persamaan 1. Cara biasanya begini ya. Nggak dieliminasi dua-dua, ini karena kebetulan angkanya sama aja. 3A plus B sama dengan 12. Nah, A nya kita masukin 3 dikali 5 plus B sama dengan 12. Berarti ini 15 plus B sama dengan 12. 15 nya 3 kali 5 ya, ini dikali ya, tanda kurung artinya dikali ya. Berarti B sama dengan 12, ini positif 15 pindah ke ruas kanan jadi minus 15. Oke, B nya sama dengan minus 3. Nah, sama gak sih? Ini B minus 3. Nah, cara eliminasinya tadi juga minus 3. Sama ya. Nah, sama. Oke. Ya. Udah itu ya. A dan B nya udah ketemu. Nah, kalau A dan B nya sudah ketemu, maka kita udah ketemu rumus fungsinya. Nah, di sini aja lah, nggak usah ganti kertas ya, biar itu. Nah, rumus fungsinya tadi kan mana nih, sini aja ya. F X sama dengan AX plus B, ya nggak sih? Nah, sekarang F X sama dengan A nya berapa? 5. 5X plus B nya minus 3. Minus 3. Nah, ini kan masih ada tanda kurung, tandanya ada 2, nggak boleh. Nah, harus kita buat jadi 1, berarti 5X plus ketemu minus jadi apa? Tadi minus ya, minus 3. Udah, berarti Fx sama dengan 5X dikurang 3. Ini dia rumus fungsinya gitu. Sama seperti untuk mencari nilai kan? Nilai fungsi. Rumus fungsinya udah sempurna. Nah, begini dia yang sempurna gitu ya. Maksudnya udah A-nya udah ketemu, B-nya juga udah ketemu, udah angka gitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Kita masuk yang kedua. Oke, kedua. Mana itu soalnya? Nah, yang kedua, suatu fungsi, sebuah fungsi didefinisikan dengan f(x), p x, px fx sama dengan
Px plus Q. Nah, sama kan? Belum ketemu P-nya dan Q-nya. Nah, kalau ada Px nggak AX tambah B nggak usah bingung ya. Sama aja dengan AX tambah B. Kan nggak ada bedanya. Cuman hurufnya aja diganti gitu. Biasa guru suka seperti itu ya. Sama ini sama. Nggak usah langsung panik gitu ya. Sama. Berarti apa tuh? Jika F2 sama dengan 4. Nah, kita masukin aja. F2 sama dengan 4. Oke. Berarti 2 itu kan pengganti X ya. Berarti P dikali 2 plus Q sama dengan 4. Nah, berarti 2P plus Q sama dengan 4. Persamaan 1 ya. Nah, yang kedua F minus 1 ya, sama dengan minus 5. Nah, kita masukin sama dengan P dikali minus 1 plus Q sama dengan minus 5. Kok minus 15? Minus 5. Oke, berarti ini sama dengan minus P. Kalau 1 kan nggak perlu ditulis ya. Minus P dikali minus 1 sama dengan minus P ya. Plus Q sama dengan minus 5. Nah, ini persamaan kedua. Dah, udah dapat nih 2 persamaan. Berarti kita mau cari nilai P-nya. Yang mana kita eliminasi? Cara pertama tetap eliminasi ya. Karena Q dengan Q masih sama deh. Belum ada angkanya gitu. Masukin persamaan 1 dan 2. Kita buat gini ya. Oke, berarti 2P plus Q sama dengan 4 minus P plus Q sama dengan minus 5. Oke, kita apa ini? Kurangkan atau jumlahkan? Kurangkan ya, karena yang mau dieliminasi yang Q. Nah, kurang. Oke, minus ketemu minus jadi plus. Berarti 4 tambah 5. Berapa tuh? 9. Oke, Q-nya habis. Q kurang Q kan habis ya. Ini 9 ya. Nah, 2P dikurang minus P. Nah, minus ketemu minus jadi positif. Berarti 2P tambah P berarti berapa? P ini ada angka satunya ya. Kalau 1 nggak perlu ditulis ya. Berarti 2P kurang P sama dengan 3P. Oke. Jadi P sama dengan 9 per 3. P-nya udah dapet nih. 3. 9 bagi 3. 3 kan? Oke. Nah, sekarang cari Q-nya. Cari Q-nya di sampingnya aja. Nah, masukin persamaan 1 dan 2. Nggak bisa eliminasi ya. Kenapa? Karena dia beda dia. Ini angka 2, di sini angka 1 gitu ya. Bisa sih eliminasi, cuman nanti dia kita kali ini kali 1, yang ini kali 2 gitu. Paham ya maksudnya? Ini kali 1, ini kali 2. Nanti dia jadi 2P, yang di sini jadi minus 2P gitu. Mau dicontohin nggak? Nggak usah lah ya. Nah, kita masukin persamaan 1 yuk. 2P, P-nya udah ketemu kan? Dikali 3 plus Q sama dengan 4. Oke, 2 dikali 3 sama dengan 6 plus Q sama dengan 4. Q sama dengan 4. 6 pindah cross kanan jadi minus. 4 dikurang 6 sama dengan berapa? Minus 2 ya. Oke, P dan Q-nya sudah ketemu. Nah, kalau P dan Q sudah ketemu, sekarang langsung kita tulis rumus fungsinya. Kok lebih gampang ini kok daripada yang tadi? Sama sih. Menurut saya malah lebih senang eliminasi caranya. Cuman tadi kan kita coba ke persamaan 1. Setelah eliminasi kita coba ke persamaan 1. Nah, ini nggak perlu kita coba eliminasi, langsung ke persamaan 1 gitu. Oke ya. Kita masukin P, kok P sih? Fx sama dengan Px plus Q tadi ya rumusnya, yang belum ketemu angkanya. Nah, sekarang kita masukin P, X-nya berapa? Kok P lagi sih? 3X plus minus 2. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, dia masih ada 2 tanda, positif dan minus. Berarti kita jadiin 1.
Positif ketemu minus jadi minus 3x kurang 2. Nah, ini udah ketemu rumus fungsinya. Nah, biasanya ya, kalau udah ketemu rumus fungsi, biasanya dia ada 3 pertanyaan. Ditanya lagi kalau misalnya kau udah ketemu kan, berapa nilai dari F2? Nggak ada sama dengannya lagi, cuman kayak apa ya, kayak menentukan nilai fungsi gitu. Cuman saya skip soal-soal yang begitu. Saya mau khusus ke rumus fungsinya aja 4 soal ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor berapa? Cepat kan? Mudah untuk menentukan rumus fungsi, asal paham aja caranya. Memang kalau apa ya, rumus fungsi ini masuk kelas 8 ya. Kelas 8. Nanti kelas 10 juga diulang, cuman nilai fungsi, karena mau masuk nilai fungsi yang lebih susah ya. Iya kan? Kelas 11 juga kayaknya masuk sih. Kalau di luar negeri sih kelas 11 itu nilai fungsi udah juga ada, cuman lebih tinggi aja levelnya. Caranya tetap sama, mudah. Nah, kita masuk nomor berapa sih tadi? 3 ya? Iya, benar 3. Oke, kalau yang ini fx dia pakai huruf A, AX. Umumnya sih pakai AX ya, tambah B. Tadi yang PX tambah Q itu paling beberapa gitu. Nah, ini apa nih? Jika F3, F minus 3, oke. Sama dengan minus 11. Oke, nah kita masukin. Kalau yang udah ketiga udah paham banget dong ya, adik-adik atau teman-teman. Udah 2 soal tadi. Oke, berarti A dikali minus 11 plus B sama dengan kok minus 11 sih. Nah, tuh kan. Nah, ini kadang-kadang kebanyakan ngomong. A dikali minus 3. Kok nggak minus 11 Kak? Ya minus 3 dong. Ini yang dalam kurung mana nih? Minus 3 dan X. Berarti minus 3 pengganti X. Nah, itu dia. A dikali minus 3 plus B sama dengan 11. Oke, berapa nih? A dikali minus 3. Minus 3A plus B sama dengan 11. Oke, udah ketemu persamaan 1. Nah, untuk mencari persamaan kedua, kita cari F keduanya apa sih? F minus 6 sama dengan minus 20. Nah, masukin terus. A dikali minus 6 plus B sama dengan minus 20. Minus 6A. A dikali minus 6 kan minus 6A ya. Plus B sama dengan minus 20. Oke, ini udah dapat persamaan kedua. Kita cari nilai A. Eliminasi lagi 1 dan 2. Minus 3A plus B sama dengan 11. Lah, saya nulis nggak kelihatan rupanya. Oke, saya geser ya. Lebih enak pakai apa ya, whiteboard gitu ya, papan tulis gitu. Cuman saya lagi di luar kota, jadi nggak bawa papan tulisnya. Nah, ini persamaan keduanya sama-sama minus ya. Dari tadi belum ada yang begini ya, sama-sama minus. Iya kan? Minus 20. Tadi yang 11 positif ya. Oh, ini minus juga, minus. Sorry. Yang persamaan 1 juga minus, ini minus. Oke. Dikurangkan ya. Karena mau eliminasi yang B. Oke, berapa nih? Minus 11 dikurang minus 20. Ya, berarti dia minus 11 tambah 20. Hasilnya berapa tuh? 9. Karena yang dominan mana? Yang 20 kan? Itu ya. 9. Nih ya, jadi begini dia. Minus 11 minus ketemu minus kan jadi plus 20 gitu. Nah, sama dengan 9 gitu kan, yang lebih dominan 20 gitu ya. Nah, yang B-nya kita eliminasi. Nah, 3A dikurang minus 6A, nah sama dengan seperti ini ya. 3A ditambah 6A, jadi sisanya berapa? 3A. 3A ya. A sama dengan 9/3. A dapatnya 3. Oke. Nah, untuk mencari B, kita masukin ke persamaan 1. Kak, nggak mau persamaan 1 gitu. Dari tadi persamaan 1 mulu, saya mau persamaan kedua. Boleh. Nggak ada yang itu, sama aja. Yuk kita masukin persamaan 2-nya berapa? Minus 6A plus B.
minus 6A plus B sama dengan minus 20 ya. Oke, minus 6 dikali A nya berapa? 3 plus B sama dengan minus 20. Oke, minus 6 dikali 3 sama dengan minus 18 plus B sama dengan minus 20. B sama dengan minus 20. Minus 18 pindah ke ruas kanan jadi positif, berarti plus 18 gitu ya. Pindah-pindah ruas udah paham dong ya, udah kelas berapa ya. Kalau belum paham saya ada video ya itu ya, yang untuk khusus pindah ruas. Nah, minus 20, utang 20 dibayarnya 18, sisanya berapa? 2 ya, pinter. Berarti B-nya minus 2. Itu dia. Kak, coba ke persamaan 1, bener nggak itu minus 2? Oke, agak rewel, banyak ya yang rewel. Biasanya yang rewel itu orang pinter ya. Dan orang kepo. Oke, minus 3A plus B sama dengan minus 11. Minus 3 dikali A nya berapa tadi? 3 plus B sama dengan minus 11. Oke, minus 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Plus B sama dengan minus 11. Oke, B sama dengan minus 11. Minus 9 pindah ke ruas kanan jadi positif 9. Jadi minus 11 tambah 9. Utang 11 bayarnya 9. Sisanya berapa? Tuh. 9, 10, 11. Berarti berapa? Minus 2. Nah, sama kan? Nah, yang ini minus 2, ini juga minus 2. Jadi sama dia. Terserah mau masukin ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Atau kalau mau eliminasi dua-dua ya itu. Kalau eliminasi dua-dua kerjaannya jadi tambah gitu. Kalau angkanya di sini nggak sama gitu. Kalau ini mau pakai eliminasi juga mencari B-nya kan kita harus kalikan dulu. Kali 2 nih kan supaya sama-sama 6. Pokoknya angkanya harus sama gitu dia kalau eliminasi. Kalau udah sama baru bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Tuh lihat tandanya. Udah ya, kita sekarang masukin rumusnya yuk. F X sama dengan PX plus Q. Oke, P-nya tadi kok P sih? Ya benar nggak P? AX ya ini ya. Aduh, saya ini ngantuk atau gimana sih? Masih AX tambah P ya, yang umum di ujian kan atau di soal-soal. Oke. A-nya berapa? 3X, B-nya berapa? Minus 2. Nah, masih 2 tanda seperti biasa, kita buat jadi 1 tanda. Positif ketemu minus jadi minus. Dah. Ketemu rumusnya. Nah, itu ya. Itu rumusnya. Nah, sekarang satu lagi ya. Nomor 4. Nomor 4 nanti kita tambahin itu ya. Pertanyaan seperti biasa. Biasa kan A, B, C, D. Ini kan udah 2 pertanyaan nih. Tentukan A dan B. Yang kedua tentukan rumus fungsinya. Yang ketiga jika F2 tentukan nilai F2 begitu. Nanti nomor 4 kita buat apa ya, tambahin C-nya ya. Pertanyaannya seperti biasanya gitu. Nah, kita masuk nomor 4 yuk. Nomor 4. Nomor 4. Yang nggak paham tulis di komen ya. Mananya yang nggak paham ya. Tapi saya rasa paham lah. Kalau rumus fungsi ini gampang kok. Sama seperti nilai fungsi. AX tambah B juga nih. Oke, AX tambah B. Jika F2, F dalam kurung 2 berarti 2 pengganti X ya. Pinter. A dikali 2 plus B sama dengan berapa? F2 sama dengan berapa itu? Minus 2. Wah, 2 dengan minus 2 nih ya. Berarti 2A plus B sama dengan minus 2. Nah, persamaan 1. Persamaan 2. F3 sama dengan 13. Oke, masukin. A dikali 3 plus B sama dengan 13. Berarti 3A plus B sama dengan 13. Ya kan? Positif dengan positif nih ya. Oke.
Udah, persamaan kedua ketemu. Sekarang 1 dan 2. 2A plus B sama dengan minus 2. 3A plus B sama dengan 13. Nah, tetap dikurangkan. Kita eliminasi yang B. Cus. Oke ya. Minus 2 dikurang positif 13. Yang dominan 13. 13 tandanya positif. Berarti dia 11 gitu. Kok 11 sih? Minus 2. Ya, minus 2 kurang 13. Nah, salah ini ya. Nah, ini kan minus 2, udah minus 2 dikurang lagi 13 itu kan jadi minus 15. Ya. Minus 15. Karena kan ini jadi tandanya minus, sayang, ya kan? Ini kan jadi tandanya minus nih. Jadi minus 13. Ikut tanda yang dominan minus. Karena sama-sama. Jadi kalau dia minus entah berapapun, misalnya 3, di sini minus 4, tandanya jadi tetap minus ya, dan angkanya ini dijumlahkan gitu. Oke ya. Nah, B-nya udah habis, berarti ini nomor 4 soal apa ini? Kok enggak itu ya? Nah, kalau kita kurangkan, oh ya, 2A dikurang 3A ini sama-sama positif ya. Berarti dia minus A dong ya. Iya kan? 2 dikurang 3, kok saya jadi itu ya. 2 dikurang 3 minus 1 ya. Kalau minus 1 nggak perlu ditulis, jadi minus A aja. Berarti minus A sama dengan minus 15, nggak perlu lagi dihitung, cuman sama-sama dikali minus karena masih minus dia ya. Jadi A sama dengan 15. Oke, ini soalnya agak itu ya. Oke, kita masukin ke persamaan 1. 2 A-nya berapa? 15. Oke, 15 plus B sama dengan minus 2. Ini 2 dikali 15, 30 plus B sama dengan minus 2. B sama dengan minus 2. 30-nya pindah ke ruas kanan jadi minus 30. Nah, B sama dengan minus dengan minus gitu kan. Minus 2 dikurang 30. Berarti seperti tadi, ini hasilnya tetap minus dan angkanya dijumlahkan jadi berapa? 32 ya. Besar ya ini ya. Oke. B-nya udah ketemu. Kita coba ke persamaan kedua ya. Kok saya agak itu ya sama ini. Soal yang nomor 4 ini. Persamaan keduanya apa tuh? 3B, 3A. 3A plus B sama dengan 13. Takutnya saya salah nulis minusnya ya. Karena soalnya saya tulis ulang gitu. Oke. 3 dikali 15 plus B sama dengan 13. Oke. 13 ya benar. Nah, 3 dikali 15 sama dengan 45. 45 plus B sama dengan 13. KB sama dengan 13. 45 dipindah ke ruas kanan jadi minus 45. Nah. Aduh. B sama dengan 13 dikurang 45. Punya uang 13 dikurang 45 gitu. Berarti berapa itu? 45 dikurang 13 dong jadinya ya. Tapi hasilnya jadi minus ya, karena dominannya 45 ya. Ini pasti minus. Berarti berapa itu? 45, 13. Saya kok jadi itu ya. Pengaruh belum makan. 32. Iya benar. Berarti ini benar soalnya ya. Saya nggak ada salah tulis minus ya. Memang soalnya begini. B-nya ketemu minus 32. Ini juga tadi kan minus 32 ya. Oke, kita masukin rumusnya yuk. Rumus fungsinya. Fx ya teh ya. Tetap dong Fs. Kok pakai nanya sih kak? Fx sama dengan Ax plus B. Nah, itu kok goyang-goyang nih. Aduh. Fx sama dengan A nya berapa tadi? A nya 15, berarti 15x
plus minus 32. Nah, tandanya masih 2. Kita buat jadi 1, berarti 15x. Positif ketemu minus jadi minus 32. Nah, dari semuanya ini agak yang lebih itu ya, lebih besar ya. Gitu dia. Nah, Kak, kalau kita tambahin, tadi kan saya bilang tambahin seperti biasa ya. Jika F berapa ya kira-kira kita buat? Berapa nilai F2 aja ya? 2 pun susah itu ya karena 15x. Udah sampai sini aja lah ya. Kalau untuk jika F2 berapa nilai jika F2 gitu kan sudah ada di soal-soal nilai fungsi ya. Soal nilai fungsi itu video sebelumnya saya ya. Ada ya, silakan ditonton teman-teman dan juga di-subscribe ya. Oke, terima kasih ya. Ini soalnya ada 4 tapi bisa sampai setengah jam. Kenapa? Karena jelasin. Tapi kalau teman-teman yang ngerjakan di sekolah pasti gampang sekali kan. Caranya seperti itu aja ya. Terima kasih. Rumus fungsinya. Bye-bye.